Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bertemu lagi dengan mereview mata kuliah KIA Kesehatan pertemuan keempat dengan komunikasi nonverbal, komunikasi, informasi, dan edukasi. Pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya, simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, pemakaian, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Nah, para ahli di bidang komunikasi nonverbal biasanya menggunakan definisi tidak menggunakan kata dengan ketat dan tidak menyamakan komunikasi nonverbal dengan komunikasi non-lisan. Nah, contoh, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata. Inti dari sebuah komunikasi adalah menyampaikan informasi. Jadi, tidak hanya menggunakan kata-kata. Tujuan tersebut itu bisa dicapai dengan komunikasi nonverbal yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada ekspresi wajah, satu, tatapan muka yang kedua, yang ketiga ada gestur, yang keempat ada sentuhan, yang kelima ada penampilan, yang keenam ada paralinguistik, yang ketujuh ada prosemik, yang keenam ada chronemics, dan yang kedelapan chronemics, dan yang kesembilan ada artifak. Yang pertama kita lihat dari ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan, dan bahkan tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara. Bahkan sebelum ia menggunakan kata-kata, hanya dengan melihat wajahnya saja kita sudah bisa mengerti orang itu mengatakan apa. Kemudian dengan menggunakan tatap mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi verbal. Nah, dari cara kita melihat, menatap, atau bahkan berkedip, misalnya kita berkedip, sebenarnya kita sudah bisa mengirimkan suatu informasi kepada lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga, gestur. Gestur atau gerakan tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah. Contoh, komunikasi nonverbal menggunakan gestur tubuh. Kita menunjuk misalnya ke arah kiri dan ke kanan, itu kita lawan bicara kita sudah mengerti bahwa kita diharuskan ke sana. Kemudian dengan yang keempat ada sentuhan. Dari sentuhan yang kita terima atau berikan ke orang lain sebagai informasi bisa tersampaikan. Berbagai informasi bisa tersampaikan. Nah, sentuhan menunjukkan misalnya keramahan, ajakan, atau bahkan merupakan tanda. Kemudian yang kelima ada penampilan. Cara berbusana, pilihan misalnya gaya rambut, hingga warna yang dikenakan juga masuk sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Sebab ternyata penampilan kita bisa menentukan reaksi, interpretasi, hingga penilaian kita terhadap orang lain. Kemudian yang keenam ada paralinguistik. Paralinguistik adalah aspek nonverbal dari proses bicara. Contohnya adalah nada bicara, kecepatan seperti yang saya lakukan sekarang, hingga volume suara. Aspek nonverbal yang membantu memberikan konteks pada kata-kata yang diucapkan. Nah, aspek tersebut bisa disebut dengan paralanguage. Nada, kecepatan, hingga volume bicara termasuk di dalamnya. Aspek nonverbal ini memberikan konteks pada kata yang diucapkan, misalnya volume suara yang tingginya biasanya digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang emosional. Lalu volume suara yang kecil dipadukan dengan ekspresi wajah yang sedih digunakan untuk misalnya menyampaikan kabar duka. Kemudian yang ketujuh ada prosemik. Komunikasi nonverbal jenis ini mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Jarak dan tempat interaksi dilakukan dibagi menjadi 4. Ada zona publik, sosial, personal, dan intim. Semakin jauh atau dekat jarak antara kita dengan lawan bicara, maka interaksi yang berlangsung pun memungkinkan komunikasi dilakukan pada jarak 4 meter.
Interaksi yang terjadi biasanya formal dan tidak personal. Nah, sementara interaksi pada jarak kurang dari 1 meter pada zona intim biasanya hanya dilakukan misalnya dengan keluarga, teman dekat, atau pasangan kita. Kemudian chronemics. Waktu dapat mempengaruhi terjadinya komunikasi dan hal ini dimasukkan ke dalam komunikasi nonverbal jenis chronemics. Misalnya komunikasi yang dilakukan saat pagi buta butuh perhatian lebih agar informasi yang disampaikan dengan baik. Nah, sebab pada umumnya kita belum sepenuhnya siap menghadapi misalnya kita tiba-tiba kita baru bangun langsung diajak berbicara. Interaksi atau komunikasi. Nah, suasana hati dan ketertarikan dapat mempengaruhi kesadaran kita terhadap waktu berlangsungnya komunikasi. Kemudian yang 9 ada artefak. Suatu benda atau objek serta gambar juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara nonverbal. Benda atau gambar tersebutlah yang disebut sebagai artefak. Contohnya, bentuk komunikasi ini adalah saat Anda memasang foto profil di sosial media, misalnya Anda menggunakan pakaian seragam putih atau menggunakan seragam baju coklat polisi, pakaian loreng. Orang sudah bisa mengetahui bahwa pekerjaan Anda adalah seorang kesehatan, seorang tentara, seorang polisi, dan lain sebagainya. Contoh lain, foto seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di sosial media penyampaian informasi ini juga sudah masuk sebagai suatu bentuk komunikasi nonverbal. Kemudian pentingnya peran komunikasi nonverbal. Nah, gestur, tatapan mata hingga gerakan yang akan membantu orang yang sedang berkomunikasi dengan Anda menilai kepedulian Anda terhadapnya, atau untuk memastikan Anda benar-benar mendengar dan mengatakan hal yang jujur. Saat berkomunikasi nonverbal yang dilakukan selaras dengan ucapan Anda, maka akan timbul kepercayaan, kejelasan dalam proses komunikasi yang utuh. Sebaliknya, jika komunikasi verbal dan nonverbal tidak sinkron, maka kecurigaan, ketegangan atau kebingungan antara dua orang yang berkomunikasi akan semakin meningkat. Nah, di situ biasanya terjadi perseteruan antar orang yang berkomunikasi. Komunikasi nonverbal juga merupakan aspek penting dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dalam merawat dan mendidik anak, misalnya aspek nonverbal seperti sentuhan, pelukan, sangat penting dilakukan sebagai penyampaian rasa sayang orang tua kepada anaknya. Contoh lain yang membutuhkan aspek nonverbal adalah ketika memilih pasangan atau merespon kondisi bahaya. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal diantaranya ada repetisi, substitusi, ada kontraindikasi, kontradiksi, aksentuasi, dan ada komplemen. Kompetisi dimaksudkan bahwa perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, Anda menganggukkan kepala misalnya, mengatakan ya, atau menggelengkan kepala berarti tidak, atau menunjuk ke arah menggunakan telunjuk kemana, misalnya WC-nya di mana, kita menggunakan telunjuk, orang sudah bisa tahu. Kemudian substitusi. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Jadi tanpa berbicara Anda bisa berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, seorang pengamen mendatangi mobil Anda, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun Anda menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan mengarah ke depan sebagai pengganti kata tidak. Misalnya di depan mobil ada pengamen meminta seperti ini, kemudian seperti ini tidak. Secara tidak langsung pengamen akan pergi. Kemudian kontradiksi. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya Anda memuji presentasi teman
sambil mencibirkan bibir. Kemudian aksentuasi, mempengaruhi, memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal, misalnya menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Isyarat nonverbal tersebut disebut efek display. Kemudian ada komplement yang terakhir. Perilaku nonverbal dapat mengulasi perilaku verbal, meregulasi perilaku verbal, misalnya saat kuliah akan berakhir, Anda beberapa kali melihat jam tangan. Dosennya memperhatikan, maka dengan cepat segera dosen akan menutup perkuliahan tersebut. Baiklah teman-teman, untuk materi yang keempat ini hanya itu yang bisa saya review dari pertemuan KIA Kesehatan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman juga yang menonton video YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.